Ini gimana ngobatnya? Agak susah. Kalau bahasa orang Melayu bilang payah obatnya juga nih. Mau bicara bagaimana kebinekaan. Nah, saya selalu berpikir bahwa berpikirlah 1000 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Iya, silakan. Bertemu kembali dengan saya Zen dan sebelah saya agak kelihatan agak kelihatan, nanti akan kelihatan. Aku yang Juna. Iya. Bertemu kembali dengan kita. Ini edisi spesial karena memang kita live di hari Kamis dan Jumat sebagaimana biasa. Dan waktunya agak berbeza ya, agak seperti biasanya ya. Kalau biasa kita habis-habis asar lah baru bisa live. Nah, kalau sore hari ini karena memang kondisi narasumber juga yang memang waktunya cukup padat. Wah, ya. bener. Susah mencari waktunya ya. Akhirnya kita mengikuti jadwal beliau sehingga jatuhlah pada hari ini. Iya. Seperti ini yang menemukan hilal ya. Betul. Sebagaimana perdebatan di luar sana ya. Tapi sebelum kita berbincang-bincang, kita mau tampilkan dulu tema kita pada sore hari ini. Jadi ketahuan dong siapa bintang tamunya ya. Gak apa-apa ya. apa-apa. Oke. Ini dia. Ya. Medan apa cerita? Apa cerita? Ya. Gimana cara bilang? Cara bilang gimana? Medan apa cerita gitu ya? Enggak, kalau kita ingat almarhum, dia bilang Medan apa cerita? Dia bilang gitu, datar aja sih suaranya sebenarnya. Bukan apa cerita nih Kak ada ya? Entah ya. Iya, Ada bersama kita. Bersama kita ada Prof Rida. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Sehat? Sehat, Alhamdulillah ya. Sebagaimana kita sering lihat. Jadi Lihat di mana sekarang di pinggir-pinggir jalan itu? iya. Jadi sebenarnya langsung ya. saya kemarin lihat beliau itu pernah ngasih semacam tausiah di masjid di daerah Deli Tua. Ya, membahas tentang masalah kesehatan juga. Kebetulan Tausiah ya? Iya, tausiah. Jadi tausiahnya itu bukan berkaitan sosialisasi kaitan dengan Bukan. kesehatan. Itu di bulan puasa kalau saya nggak salah di daerah Masya Allah, tabarakallah. Kuning ya, Deli Tua. Jadi saya juga nggak tahu kalau itu rupanya betulan catatan lebih jauh lagi untuk kita sering justru makin sering Itu lihat kali beliau, pertama ya. kali pertama mengenal sosok beliau. Iya, Itu kali Prof Rida pertama. gitu. Kali pertama. Terus terkesima, terkagum-kagum gitu. Belum scroll juga, belum sembilan sampai dalam kali. Iya. Tapi sekali lagi makasih banyak Prof, sudah meluangkan Iya, terima waktunya kasih, ya Prof, ya. untuk Oke, Bang. sore hari Terima ini. kasih. Alhamdulillah bisa hadir bersama kita dan kita sebetulnya pengen bertanya-tanya lebih jauh tentang beliau karena ada pasukan hijau dan pasukan biru yang pasang poster beliau di jalan-jalan saya tengok. Biru dan hijau. Iya, biru dan Kuning hijau. nggak ada. Nggak, belum. Belum. Yang Merah. Nggak ada. Belum. Oh, masih biru dan hijau. Iya, dari kan lokasi studio kita ini saya ada lihat poster beliau ditempel di dinding itu kan saya lihat bacanya calon wali kota gitu kan. Jadi kita kan Bakal calon wali kota. Terus jargonnya tahu nggak apa? apa tuh? Waktunya profesor memimpin. Iya. Kota Medan. Iya. Amin ya. Amin harus Itu diaminkan. kayaknya kayak iklan waktunya azan maghrib. Kayaknya bukan itu. Gitu enggak ya? Iya. Jadi apa yang mau diinikan? Yang mau diulik-ulik Iya, dari sebenarnya Prof banyak yang kita kita ini? pengen tanya. Pertama kan kita nanya sejak kapan nih Prof? Kemudian kalau saya lihat, nah ini seharusnya yang nanya Cego dulu. Atau nih, dibacakan dulu ya Iya, kita tentang pengen Prof tahu ya. Ini biografi ya. beliau ini sampai Setelah sekarang ulik-ulik, telusur-telusur ya, telisik-telisik Karena dari pertanyaan saya Google berangkat dari gitu ulikan ya. beliau, silakan. Oke ya, Profesor Dokter ya, udah dokter lagi. Rida Dharmajaya SPBS ya. Nanti kita tanya tuh BS itu apa ya. Adalah dokter spesialis bedah saraf yang menamatkan pendidikan spesialis bedanya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Oh, malah di UI ya, bukan di USU ya. Dan beliau saat ini tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia dan juga di Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Saraf Indonesia yang disingkat dengan PERSPEPSI ya. Oke. Terus beliau adalah guru besar saat ini di Universitas Sumatera Utara Kedokteran ya. Dan ini ada predikat yang sampai saat ini orang belum lupa. Beliau ini adalah profesor termuda
Termuda, lahir di Medan, orang Medan. Cocok lah jadi ini ya, bakal calon wali kota ya. Harus anak Medan yang kenal Medan ya. Tanggal 14 Mei 1973 sudah lalu ya. Selamat ulang tahun. Dan tahun 1997 menyelesaikan kedokteran USU. Terus lanjut ke Universitas Indonesia. Benar gak sih? Benar nih, sarjana kedokteran dan kepanitiaan klinis sebagai dokter di USU. Banyak soalnya nih, terus melanjutkan studi doktoral S3 di USU lagi tahun 2008 2012. Terus nah ini 46 tahun udah jadi guru besar termuda di Indonesia, terus pemilik neurosurgery spine and pain clinic ya. Benar ya? Prof ya. Di Rumah Sakit Adenan, terus menangani ya kalau punya masalah dengan saraf kejepit bisa nanti langsung hubungin Prof. Nah, dia juga kalau misalnya di kalangan mahasiswa ini ya, kalangan generasi muda, Gen Z itu ya, beliau adalah inisiator daripada gerakan gadget sehat Indonesia yang disingkat dengan GGSE. Bukan ganteng-ganteng serigala Indonesia ya. Nah, satu lagi tentang beliau. Panjang kan? Nih, kalau dalam ini buku itu udah 3 halaman tadi dibacakan. Beliau juga oleh Kementerian Kejuruan Metar Bila Deli mendapatkan gelar kehormatan sebagai Datuk Sri Satya Perkasa Negeri Diraja ya, Kejuruan Metar Bila Deli dari Raja Kejuruan Metar Bila Deli yang ke-11 Tuanku Tengku Muhammad Fauji tanggal 30 Desember 2023 lalu ya. Tahun lalu ya. Tahun lalu. Oke. Ya, dan aku jadi saksi matanya juga. Tapi nggak masuk di grup aja ya. lanjut. Karena bukan perangkat. Iya. Ya, beliau kan memang yang dianggap memang punya kontribusi besar lah ya untuk khususnya ya tadi lah dalam hal pemberdayaan, khususnya untuk Puak Melayu kayak kita dulu ya. Terima kasih dah sudah hadir di sini ya. Habis sampai situ aja. Ya itu aja dulu ya. Habis waktunya. Poin panjang dan baik, Prof. Masuk pertanyaan pertama, kuisnya hadiah 1 pintu kulkas kan. Saya mau satu tanya pintu kulkas ya. Pintunya aja. Prof, saya mau Enggak tanya. benar kan Prof? Tapi memang pintu kulkas saya sedang serius nih, jadi saya sangat berterima kasih atas hadiahnya. Jangan lupa nanti ya, langsung ke mobil aja. Oke, the first question is kita mau tanya, jadi dari sekian banyak tadi pengalaman, kemudian juga banyak banget aktif di dunia akademisi ya, kalau kita lihat ya. Jadi pertanyaan kita, alasan masuk ke dunia politik itu apa sebenarnya? Langsung ya? Iya. Karena kan memang itu yang mau kita pertanyakan kan itu kan. Yang lainnya di hall. Iya. Di hall dulu. Kenapa? Iya, kenapa ya? Kita jadi kepo nih. Waduh. To the point ini, oke. Sapa dulu, sahabat podcaster dulu. Silakan. Disuruh nyapa? Iya. Nanti habis itu silakan sapa lalu jawab. Silakan jawab. Iya, oke. Sahabat Podcaster ya, sahabat podcaster, Naira Studio Podcasting. Sahabat podcaster, Era Studio Podcasting. Ya. Ketemu hari ini dengan saya Prof Rida, dan saya ditemani oleh 2 rekan saya, Mas Zain dan Mas Juna. Oke. Ini saya yang kenalin. Jadi siapa hostnya? Nggak bingung juga tadi. Pasti masih saat tadi. Speechless. Ya, terima kasih sudah mengundang Prof Rida. Ya, apa nih? Jadi, Ya tadi ya, tanya kenapa? Why you decide? Why I decide to become a politician? Actually, it's not a decide. It's not me. It's not about me actually. Panggilan. Jadi, pada hakikatnya kan sekarang kondisi saya itu kondisi yang dalam kondisi yang cukup baik ya. Yang kehidupan kita, aduh saya jadi sedih. Ini. Tisu. Halo, tisu. Aduh, kita kalau kan tisu pasti ada sponsornya. Apa juga? Enggak, bercanda. Lanjut, Bro. Nah, jadi saya menikmati profesi saya sebagai dokter bedah saraf. Jadi dokter bedah saraf, profesi bedah saraf itu is my real love gitu ya. Jadi, dan itu sesuatu yang Gue banget lah istilahnya. sangat. Apa ada kaitannya sama pengen saraf-saraf orang-orang yang lanjut. Nah, dan jadi kita tuh biasanya sebagai dokter bedah saraf itu kita letaknya di dalam gitu. Jadi
kalau seperti di samudra gitu itu ikan laut dalamnya gitu. Jarang tuh timbul ke permukaan. Ya, betul. Makanya saya punya kesempatan untuk bareng teman membuat apa gitu ya, membuat Al-Fatih tadi misalnya. Alpati Radio ya. Oh iya, lo tadi mau nyebutin itu. Nah, terus freskinya itu nggak pernah saya yang muncul. Nggak pernah saya yang muncul. Even kalau yang datang tamunya itu somebody famous gitu ya, apa ustadz yang sangat terkenal atau apa, itu nggak pernah saya yang di depan. Ya, karena memang yang nggak buat saya itu nggak ini banget, nggak perlu lah gitu. Nah, jadi nggak ada alasannya sebenarnya awalnya untuk ke dunia politik. Sampai ketika kita melihat semakin hari kok kita semakin Apa ini saat ini gitu ya? nah gitulah. Ya, Ya gitu ya. Apa sih kondisi sekarang Oh ini? ini gitu. Kita berharap pada orang yang kita harapkan ternyata kok nggak selesai juga gitu ya. Nggak jadi seperti apa yang kita harapkan. Nah akhirnya ada satu kondisi di mana kita artinya mencoba untuk melihat lagi nih apa yang udah kita dapat. Ya alhamdulillah hidup saya dengan keluarga itu cukup alhamdulillah gitu ya. Jadi karir saya bagus sekali gitu dan saya masih punya masa kerja 20 tahun ke depan ongoing karirnya. Terus kalau sebagai profesor tuh bisa ditambah perpanjangannya bisa sampai 9 tahun. Jadi totally nearly 30 years ya, hampir 30 tahun lagi deh masa kerjanya. Wow. Dan tadi disebutin saya profesor berdasaraf termuda di Indonesia itu saat itu. Di Indonesia saat itu. Sekarang sih udah ada yang saat itu tuh sempat ada momen itu terjadi. Walaupun sebenarnya saya nggak ngejar itu. Itu nggak kejaran saya. Nah, kemudian dari sisi penghasilan juga alhamdulillah bagus gitu, nggak ada masalah. Dan kita menikmati dan sebagai dokter berdasaraf dengan kualifikasi tertentu itu seringkali kita mendapatkan kesempatan untuk workshop ke luar negeri. Dari Kampus. ya dari ini institusi tertentu ya. Jadi bisa 3-5 kali per tahun untuk keluar untuk workshop dan itu di negara-negara yang teknologi kedokterannya maju. Nah, kalau kita bicara kontestasi pilkada masuk ke politik, belum jadi wali kota, baru ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon aja, semua harus berhenti. Jadi masa kerja 20-30 tahun selesai, penghasilan selesai, dan keluar negeri 3 kali 5 kali selesai. Impactnya sebesar itu ya? Serius itu? Oh ya, Then you take it. ya, I take the chance. Oh my god. Ya kalau ini kan lagi proses. Iya. Belum tentu juga. Iya. Kita ambil itu. Gitu. Nah, jadi ini bukan kosong-kosong aja nih kita masuk ke situ. Tapi Prof, sebelum Prof menjelaskannya agak cukup panjang, saya pengen flashback belakang dikit lagi. Sebetulnya berapa lama sih perenungan itu dilakukan akhirnya kemudian mengambil keputusan ini? Pada hakikatnya kan saya latar belakang saya dulu waktu mahasiswa juga aktivis. Di organisasi mahasiswa ya. Nah, itu kan keseharian kita kan berurusan gitu dengan masyarakat. Jadi nggak ada sih sebenarnya saya berapa bulan gitu, nggak ada. Cuma ada klik momen mungkin kalau mau diambil tuh pada saat Omnibus Law keluar. Atau memang saya ngeliat, gini banget ya, menyusul lagi Omnibus Law kesehatan. Betul. Nah, karena di situ saya kan ada di situ. Iya. Jadi saya mengerti apa yang terjadi yang sesungguhnya ya itu ya. kenapa gini ya kok gini ya. Jadi di situ kayaknya kita harus keluar dari zona nyaman ini. Nah, mungkin saya melihat bahwa apakah ini katakan seperti payback saya Allah kasih kehidupan yang sangat baik,
saat indah ya mungkin walaupun nggak mungkin terbayar, saya kira ini saatnya untuk berbuat lah. Apalagi kalau sering tuh kan Ustadz kita sering sampaikan bahwa yang berat itu yang salah yang berat itu kalau Kita kita diam aja. diam, ketika sesuatu yang nggak sesuai Kejoliman itu berjalan kita diam aja itu yang dosa banget ya. Spesialis penjeliman. Catet. Kalau keluarga sendiri gimana dukung? 100%. Awal-awal pasti enggak. Oke. pasti enggak. Why papa gitu. Iya, saya gue belum baca biodata keluarga beliau nih, berapa istrinya berapa, anaknya berapa. Kan kita perlu tahu juga nih kan. Beliau suami dengan istri satu, masih satu ya Pak? Sama 4 putra putri. Oh, putra-putri berapa? Yang wanita, pria? 3 perempuan, 1 Laki-laki. Ya udah sesuatu yang inilah ya. Mungkin panggilan hati tadi, panggilan jiwa gitu, ingin meluruskan bagaimana ya. Kalau kita sih dukung selalu lah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Yang baik kan, gitu loh. Luar biasa ya kalau ngelihat dari ininya. Jadi memang sebenarnya lebih kepada panggilan hati. Ya, jadi artinya mungkin kesannya agak apa ya, gimana gitu. Udah waktunya gitu aja lah ya. It's time gitu loh, it's time gitu ya. Coba bayangin kalau nanti 5-10 tahun, 10 tahun lagi misalnya kita jadi orang yang marah-marah di grup WA gitu, kan kacau gitu. Nah, ya udah kita buat ya kalau Allah berikan kesempatannya, insya Allah kita lakukan. Apalagi nanti kalau temukan pasangan tepat ya, untuk melangkah melaju ya. Pasangan terbaik. Iya, untuk Indonesia, untuk Kota Medan yang luar biasa. Gitu. Tapi udah menyiapkan program-program yang memang nanti akan menarik hati minat para ini ya, para pemilih. Ya, sebenarnya pada hakikatnya kan masalah kita terutama tuh ya bagaimana kita menyelesaikan kemiskinan khususnya di beberapa daerah di kota kita ya kan. Misalnya Belawan. Nah, tuh. Jadi itu sebenarnya bahan Tapi itu kayaknya udah sesuatu yang memang udah itu aja sih dari dulu gitu loh. Dan belum ada solving problem yang paten punya gitu loh. Ya, karena memang masalah yang dihadapi itu, tapi apakah penyelesaiannya juga udah dikerjakan? Iya betul. Nah, kalau penyelesaiannya nggak dikerjakan ya juga masalahnya kan tetap ada di situ kan. Tidak Posisi dipelihara. saya makin turun gitu. berat kayak beban. Atau yang kaitannya sama kemiskinan tadi itu memang karena dipelihara itu nggak sengaja gitu lah, ini biar tetap jadi objek aja gitu. Ngelihatnya seorang Propinda seperti apa? Tentang bicara kemiskinan tadi ya, kemarjinalan. Ya, saya ngubek-ngubek di beberapa daerah, misalnya kayak di Belawan sendiri ya, di daerah utara itu Belawan. Hai Belawan. Hai Belawan. Ya Belawan indah, pokoknya semua itu lah. Ya, namanya sih indah banget. Ya seprihatin ya di sana ya Prof ya. Belum lagi misalnya terakhir saya ke kampung lain seberang. Masya Allah Prof. Udah ke sana Prof? Udah, Sudah ya. tenang Mas. Itu yang itu kelasnya tuh nanti kita ceritakan itu. Yang papan-papan itu Prof, Ya. itu saya Prof. Nah itu saya prihatin juga kan karena lihat anak-anaknya, aduh ini gizinya nggak terlalu baik kalau secara dari penampakan bisa lihat ya. Tapi kita mikir juga kan bagaimana gizinya akan baik kalau kondisi kehidupan, pendapatan, penghasilan keluarga itu juga nggak baik. Jadi kita nggak bisa bicara ini sebagai satu problem, tapi dia harus dipandang sebagai sesuatu yang komprehensif, Saling keterkaitan. yang keterkaitan. Hari ini secara nasional tuh diakui bahwa angka kemiskinan tertinggi itu ada di nelayan. Nah, kita harus membuat bagaimana nelayan ini berdaya. Ada problem-problem yang
Ini kalau saya ngomong kayak gini, kayaknya jadi Indikatornya apa, Prof? Sehingga menyebutkan bahwasanya kemiskinan terbesar itu di daerah pesisir kita bilang. di nelayan. Padahal sebenarnya kan penghasilan mereka loh. itu Lumayan. datanya dari Kementerian Kesra. Ada tuh datanya, bisa dibuka. Bahwa hari ini angka kemiskinan tertinggi itu di nelayan, dan itu dibicarakan oleh Pak Menteri Muhadjir Effendi. Siapa namanya ya? Itu Pak Menteri itu menyampaikan itu. Nah, kalau kita lihat itu juga terjadi. Nah, kalau ini harus selesai, kemiskinan nelayan ini harus diberdayakan. Kita tahu nelayan itu punya problem untuk melaut, kesulitan dengan bahan bakar salah satunya, bahan bakar bersubsidi. Iya, betul. Kemudian belum lagi masalah zona tangkap. Zona tangkap mereka dengan kapal-kapal yang kemampuannya kecil itu sering dimasuki oleh kapal-kapal dengan kemampuan yang besar. Jadi mereka persaingannya jadi bisa Nggak sehat. Sampai ke darat, harga jualnya hancur. Nah, itu kan masalah. Iya. Nah, jadi gimana kita bisa masuk ke sana untuk membantu solve this problem, untuk kita bisa buat ini menjadi lebih baik agar nelayannya bisa berdaya. Nah, itu yang saya lihat, karena kalau ekonominya baik, nah harapannya pendidikan kesehatan anak-anaknya, gizi anak-anaknya pasti baik, pendidikannya pasti baik. Kan kita miris juga, kita lihat hari ini mereka jual dengan harga yang akhirnya nggak maksimal, terus giliran nggak ada yang bisa ditabung, disimpan, giliran ombak tinggi, mereka Bisa melaut. nggak bisa ngelaut, Dan belum ada solusinya. Apa ya mereka mau ngapain gitu ya? bukan. Akhirnya mereka jatuh justru ke tangan-tangan Tunggal-tunggal itu, utang-utang itu. Iya. Mengasih utang itu ya. Nah kalau udah ke situ, udah kan kelilit terus kan. Iya. Dan itu nggak selesai sampai di situ. Ketika seorang ayah nggak bekerja, nggak punya uang, itu nggak dihormati di tengah keluarga nih. Dan apa yang terjadi? Keluarga itu, nilai-nilai di keluarga itu jadi runtuh. Oke. Nah, bagaimana akhirnya istri atau anaknya itu nggak menghargai lagi. Itu serius itu? Ya serius itu. Wow. Coba lihat struktur sosial masyarakatnya. Bahwa semua itu berasal dari satu titik sebenarnya. Dan kalau ini diperbaiki, struktur masyarakatnya bisa terperbaiki. Pasti yakin dengan ini ya, agama-agama lagi nih ya, penanaman syariat Islam lagi enggak? Bukan, Supaya si istrinya jangan Bukan jangan masalah. durhaka sama suaminya. Udah urusan dapur yang mana dibahas. Udah urusan dapur yang mana dibahas. Baik, Prof. Saya nggak sangka podcastnya seserius ini. Sebenarnya nggak serius. Nah, kita bercanda-canda dari tadi yang ketawa ya. Jangan ini, jangan tegang. Ya, kembali buat semua yang menyaksikan Info Podcast Nera pada kesempatan hari ini ya, dimanapun semua berada. Ya, ini jam-jamnya Makan siang. ya, jangan lupa untuk men-subscribe kita punya sosial media ya. Kita punya YouTube channel, kita punya Facebook, Instagram. Kita punya TikTok yang udah bisa di Iya. presenter live ya. Boleh beli tepuk tangan yang paling gemuruh. Juga ada Spotify. Ya, jangan Spotify lupa, ya. Oke, kami tetap masih mengundang sahabat podcaster keluar sana untuk bisa ikut Bertanya secara berpartisipasi, interaktif ya. Bertanya secara syar'i dan internasional kepada You narasumber can kita. ask in English Ya, also ya. boleh, Ya, boleh. the prof will answer your question ya, of course. Boleh. Jadi kalau Anda ingin bertanya bisa langsung, mumpung beliau belum masih mencalonkan diri. Ya, kalau biasanya kalau udah jadi kan nggak payah dipanggil ya. Tapi nggak paling kan ini gagas-gagasan idenya pada hari ini ya. Iya, Karena betul. ini kan akan bisa dilihat terus dan terus, Betul, ya bisa betul, dilihat terus kan. Betul. Mumpung nanti bulan November ya, Prof ya.
Pemilihan. Ya. Pemilihan Sebelum bulan November, jadi nanti gagasan idenya dan Prof harus sampaikan semua nih Prof yang jadi gagasan idenya supaya gini pertanyaan, kenapa kami harus memilih seorang Prof Rida itu pertanyaannya gitu kan? Nanti kita akan tanyakan itu. Tapi yang jelas kalau melihat sekilas kan sekarang ini yang kita lihat dari poster-poster yang terpasang itu Prof. Sebenarnya saya masih penasaran. Ini perahunya nih udah ada berapa yang daftar atau udah dapat berapa perahu? Perahu nelayan. Berapa perahu nelayan yang sudah? Udah berapa perahu yang dapat nih gitu kan? Udah perahu kan ya, Kita karena kepo tadi juga gitu. sebenarnya karena masih ngelihat nih memang sih kalau istilahnya digital marketing masih menggunakan optimasi secara organik saya lihat dari Prof Rida, tapi nggak tahu nih dari beliau sendiri penjelasannya seperti apa Pak? Silakan. Ya, pada hari ini memang kalau kita lihat kondisi di DPR Kota Medan, memang tidak ada satu partai pun yang bisa mencalonkan sendiri. Oke. Karena tidak ada yang 20% kan. Ya, jadi kita tahu PDIP sebagai yang terbesar hari ini 9 kursi, PDI Perjuangan. Kemudian PKS sendiri dengan 8 kursi. Kemudian begitu juga Golkar dan Gerindra 6 kursi. Terus setelah itu Demokrat, Nasdem 5, Demokrat 4, PSI 4, ya, PAN 3, terus ada PKB dan Hanura itu 2, terus ada Perindo yang 1. Hafal ya kalau ini ya. Harus hafal kayaknya ya. Nanti kita tahun 2029 kayaknya harus hafal tuh. Kira-kira yang sudah mendekat nih yang mana nih Bro? Perahunya kira-kira? Semua perahu mendekat sih sebenarnya. Menarik ya. Artinya gini, ya, saya jalan hampir ke semua partai untuk jalin komunikasi dengan teman-teman semua karena niat kita kan baik. Iya. Artinya kita berharap mungkin ada alasan kenapa akhirnya kita nggak bekerja sama. Tapi teman-teman perlu tahu juga tentang kenapa alasan kita untuk masuk ke kontestasi pilkada. Ya tadi makanya kita undang juga ke podcast salah satunya. Ya, Untuk penasaran ya. Jadi semua teman-teman itu bisa ngelihat bahwa mungkin kita nggak bisa kerjasama, tapi ada hal baik yang sebenarnya kita sama-sama perjuangkan. Sinergikan ya. Ya, ada common ground gitu, ada satu hal yang sama yang sebenarnya menjadi tujuan bersama gitu. Nah, yang paling ada satu partai, tapi memang belum bisa saya sebutkan, tapi memang itu udah firm, udah selesai gitu. Ya, kita dapat rekomendasi dari satu partai itu. Tapi memang dengan itu kita belum bisa karena masih harus ada koalisinya. Gitu. Ya berarti ini jelas nih, kemarin ada yang komentar saya pada saat saya posting video singkat kita bilang, Bang jangan Bang, kenapa sih gitu kan, belum ada yang perahunya belum ada yang nempel gitu. Ada, selalu ada ya. Tapi ada yang nempel terus. Jin kalau gitu. Enggak, mantan pacar. Teruskan sampai sekarang. Prof, mau nanya, kabarnya konon Alkisa itu biayanya besar ya kalau untuk ikut konsesan. Sama pertanyaan saya begitu tuh. Apa udah banyak itunya tadi? Uangnya gitu ya. Pertanyaan saya gitu-gitu aja. Kan biaya politik kan mahal. Ya, itu. Iya gitu sih. Ya, kita coba untuk memang ya mau nggak mau biaya politik itu pasti ada. Ya, buat baliho, buat spanduk. Sosialisasi segala macam. Itu baliho itu nyata di mana ya? Gitu. Kami ambil apa? Lanjut, silakan. Jadi itu kan pasti ada biayanya. Nah, cuma kita berusaha untuk meminimalisir dalam arti mencoba untuk bicara di dataran gagasannya. Oke. Jadi agar teman-teman itu bisa ngelihat bahwa ini ada sesuatu yang ingin kita perjuangkan. Jadi kita berharap tidak masuk ke money politics gitu sebenarnya. Walaupun di depan mata faktanya seperti itu ya. Ya kita berharap itu berbeda ya antara pileg yang kemarin dengan yang terjadi pada harapannya pada pilkada itu akan berbeda. Gitu. Ya semua harapan sih memang sebenarnya nggak ada bedanya Prof. Kita pengen nggak ada serangan pajar tapi tetap aja mau pilkada
netizen nunggu mengharapkan ini terjadi lagi. Kan lumayan, Prof. Ya ampun, apalagi sekarang calonnya untuk wali kota banyak, ya kan? 100.000 kali 5 udah 500.000. Ya, lumayan juga. Atau bagaimana itulah ya. Tapi kan itu memang Nah, kenyataannya kita memang. coba menyadarkan. Sekarang gini, kita lihat apa yang terjadi ketika pileg pilpres selesai. Oke. Boncos semua ya kayaknya. Harga-harga pada naik. Iya, betul. Itu seperti artinya itu bisa diartikan bahwa kemarin pada memberikan apa Serangan-serangan. ya, dan kemudian ada payback nih dengan harga naik akhirnya Balik modal lah mereka modal, gitu. kan? Nah, karena misalnya contoh aja bisa kayak beras harganya sekarang per kilonya bisa 15.000 Iya. yang murah. 3 bulan 4 bulan yang lalu berapa? 11.000. Mendekati angka 10 kali. Beda 4.000 kan. Harga gabah di petani nggak berubah dari 3 bulan 4 bulan sampai hari ini. Impor kencang juga ya. Nah, makanya ada siapa nih yang dapat? Kalau bukan petani harganya tetap, siapa yang dapat nih? Siapa itu yang dapat? Siapa, Jin? Pemain. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi ya terkait dengan tadi ada money politik, kemudian juga orang berharap bahwa ya sama-sama berharap, mereka berharap money politik itu main lagi di pilkada kan gitu kan. Nah di satu sisi logikanya mereka atau kebanyakan orang yang melakukan itu tuh kan melihat bahwa uang itu menjadi standar, bahwa ya kita nggak mau mikir 5 tahun ke depan seperti apa gitu. Sama case-nya tadi kalau bercerita di nelayan bahwa seorang suami yang punya berpenghasilan itu akan lebih dihargain. Ini gimana ngobatnya? Agak susah. Kalau bahasa orang Melayu bilang payah obatnya juga nih. Ya makanya kalau kita mikirnya nerima, sekarang gini, kalau saya beli suara orang atau suara kita dibeli gitu ya, terus masih layakkah kita untuk menuntut dia? Perhatikan pendidikan anakku dong. Oh, udah nggak bisa lah. Lu kan udah di DP, ya nggak bisa ya. Benar-benar. Itu normal ya sekarang, makanya It's normal. harusnya kita berpikir itu. Nah itu yang mau kita sampaikan sebenarnya. Saya nggak tahu. Tapi kayaknya Prof harus didukung sama Rocky Gerung kayak di sebelahnya kayaknya. Dengan kata lain gini aja kali ya. Hei, tobat kalian, tobat. Lihat apa yang terjadi ya setelah kalian pilih yang salah itu ya. Kalian rasakan semua. Apalagi kayak sekarang mau mati listrik ya, mau banjir sama kayak di dalam kuburan. Lihat ini ya nggak ada gunanya dah ya, gelap juga ya, banjir juga. Ingat itu gitu kali ya. Tobat ya. Pilih yang betul yang memang bisa membawa perubahan tadi itu memang ke depan gitu lah, bukan Apalagi sampai sesaat. sempat ada yang tadi Bang Juna sampaikan tuh cerita Yang mana? tentang bahwa ini apa bukannya memang di set up di Oh di ya, sekitar memang suatu- sengaja dipelihara tadi itu Dipelihara. kan. Nah itu kan sebenarnya kita bisa lihat sih kondisinya. Nah ini kan harus dirubah. Ini harus dirubah. Nah kita setuju untuk terjadi perubahan ini. Kalau setuju kita berjuang bersama. Iya. Jadi Karena nggak orang-orang akan yang ada kemenangan tanpa adanya perjuangan. Jangan pernah berpikir hanya dengan berdoa kemenangan akan datang. Nggak. Oke. Pertolongan itu, pertolongan Allah, pertolongan dari Tuhan itu bisa turun dengan doa. Tapi kemenangan, jangan harapkan pertolongan akan turun tanpa ada perjuangan. Baik. Kayak lagu ya. Berjuang sekuat tenaga. Luar biasa. Multitalenan loh. Multitalenan apapun. Multitalenan, Makanya kalau bukan. bisa memang ini ya memang menciptakan sesuatu. Kalau sekarang sih masih ada waktu lah ya, Prof. Kalau ini sebagai orang luar ya kami ini ya kan. Kalau bisa memang ada gagasan ide menarik yang memang nggak copy paste lah ya. Jangan yang udah biasa yang itu yang lalu gitu loh. Yang kemarin tadi nyebutin ke kampung lain seberang. Apa yang dilakukan di sana? Iya, Hanya kalau survei aja atau ada Ya. did something deh? kita kunjungan ke sana terus membagikan ada saya ikut sebenarnya sama teman-teman dari UBKM. UBKM itu apa itu? Badan Kesejahteraan Masjid. Oh, iya. Kenapa nggak ajak kami awak dan Jen? Awak udah sana itu sebenarnya.
Masya Allah. Itu papan-papan itu bisa ditanya itu sama si itu. Sama si papan-papan itu siapa yang ngasih ya? Sama si itunya, sama si Kepling ya. Ya, karena kita perlu ngelihat kan. Jadi kita kalau datang kita lihat kan kita bisa tahu nih. Kemarin buat ini gerakan 1001 papan itu di sana. Yang ke masjid itu. Sebenarnya polanya lebih ke kasihan sebenarnya anak-anak. Anak-anak itu bermain. Jadi mereka tuh kena tetanus papan-papan itu. Makanya kan memang senangnya survei sana. Pada saat itu mau udah bikin pemetaan untuk pariwisata di sana sebenarnya. Iya. Cuman Awalnya ya. kurang duit. Aku gak kayak kaya kayak Prof Rida banyak duit. Sebenarnya pada hakikatnya itu betul. Sebagai Jadi pariwisata. solusi sebenarnya. Saya pernah ke Brunei itu di Barat Sri Bengawan itu. Jadi Itu deh. dalam ternyata raja itu hanya keturunan raja dan raja yang boleh tinggal di darat dulunya. Jadi rakyatnya pada umumnya itu tinggalnya di rumah panggung di laut. Ya rumah panggung nyebutnya ya. Dan Tempat tinggi ya. sekarang sih udah boleh. Tapi itu rumah panggungnya dijaga, terpelihara baik. Dan kalau kita sore-sore itu nongkrong di Jeti-jeti gitu sekitar ya. situ, itu orang pada pulang kerja, taruh mobilnya di sekitar pelabuhan, terus naik Boots mereka boat, ya. diantar ke rumahnya di sana. Itu bagus sekali tempatnya. Dan kalau kita mau lihat lagi kayak di Italia itu Venice. Venice itu kan sebenarnya juga rumahnya rumah ngambang seperti Ngambang itu. semua. Saya ngerasain Rom pertama kali justru di Ini sana. jangan-jangan yang ada dalam pikirannya kita sama ini. Akses dari banyak melihat di luar itu ya. Jadi sebenarnya- Jojo nggak penang aja, Kita bisa Malaka aja. itu bisa buat itu sebagai bukan hanya sekedar pemberdayaan nelayannya, tapi juga bagaimana keluarganya tuh ibu-ibu rumah tangganya misalnya itu bisa menjadi bagian dari pariwisata tadi. Itu sangat luar biasa sebenarnya. Dibuat aja mockup-nya. Masya Ya, Allah. nanti masyarakat biasanya sama. Ini kan bicara tentang tingkat pendidikan yang nggak sama ya. Begitu dua mockup-nya, seperti ini loh akan dituju. Jadi mereka punya intuisi untuk seperti ini gitu. Jadi nggak hanya janji tinggal janji. Buat mereka seneng aja ada pilkada. Kalau bisa pilkada itu tiap setahun sekali. Tidak 5 tahun sekali nunggunya lama gitu. Oke. Tapi ini kita orang luar loh ya, Iya, Prof. iya. Orang luar Iya. loh. Ya. Saya mau explore lagi sekali lagi ke Prof nih terkait dengan Medan ini apa sih sebetulnya yang mau dievaluasi dari gagasan mungkin visi misi yang nggak sepenuhnya kita terima nih karena memang waktu juga memungkinkan. Iya. Yang pasti tadi kita harus pastikan bahwa pertama masalah kemiskinan itu. Kedua, tapi itu harus ditinjau secara keseluruhan, menyangkut pendidikannya. Oke. Bahwa hari ini kita berharap anak-anak Medan terutama ya di daerah-daerah tadi yang kita sebutin, Daerah penyangga ya khususnya. itu bisa melihat bahwa jangan apatis dengan pendidikan. Dan pendidikan itu bisa merubah hidup. Pemberdayaan tenaga kerja misalnya. Kita selama ini berpikir dengan adanya pabrik misalnya di satu tempat, maka tenaga kerja pemuda-pemuda sekitar itu bakal terserap. Pada kenyataannya kan tidak seindah itu. Nah, pemerintah tuh harus masuk bridging. Bagaimana supaya ini bisa masuk Terakomodir ya kepentingannya. terakomodir. Yang pasti itu untuk agak sulit untuk bicara terlalu detail hari ini karena banyak hal yang memang harus terlibat dan saya juga ada momen di mana saya harus bicara tentang itu lebih detail lagi. Kalau kaitannya sama 8 etnis plus Jawa, Padang, Aceh itu gimana nyikap itu? Berarti kan ada kemajemukan dalam hal ingin membangun Medan dengan artinya 8 etnis kan dengan 8 karakter, budaya yang sebenarnya nggak sama, beda kalau misalnya mungkin homogen gitu kan. Ya, itu justru kan sesuatu yang menarik. Artinya bahwa kita bicara diversifikasi kan, bicara bagaimana kebinekaan. Nah, saya selalu berpikir bahwa saya nggak perlu lagi menjaga kebinekaan itu, karena Ya perlu dijaga lagi. karena bineka itu memang udah pasti kan. Kan saya nggak bisa milih lahir sebagai anak
orang suku Batak Melayu, kah, Jawa suku kah, Melayu gitu ya. kah, suku Jawa kah. Bineka itu udah jelas memang kita bineka. Yang perlu kita jaga itu bagaimana tunggal ikanya. Even dengan perbedaan-perbedaan politik, pandangan-pandangan politik. Kita lihat kita selalu dipecah oleh sisi-sisi nasionalis dan sisi-sisi Islam, kelompok-kelompok Islam. Karena ini nggak perlu dipertentangkan. Kita cuma perlu bicara, perlu diskusi, itu pada common ground-nya gitu. Pada hal yang sama. Bahwa kita sama-sama punya cita-cita untuk kemakmuran Indonesia adil, makmur, sejahtera. Itu yang harusnya kita bicarakan, bukan perbedaannya tadi. Baik. Oke, kalau melihat yang sekarang berjalan nih, Bro, dari kondisinya, apa paling ide atau gagasan paling ingin dilakukan sebagai sebuah bentuk evaluasi dan ke depan tuh menjadi sebuah perbaikan atas apa yang sudah dilakukan oleh kepemimpinan saat inilah, katakan khususnya Kota Medan. Yang paling disoroti apa sih, Bro? Ada beberapa yang ini, tapi yang paling menonjol tuh mungkin yang menyangkut kesehatan ya. Bagaimana kita melihat bahwa hari ini kita itu betul-betul menjadi objek dari pelayanan kesehatan di luar negeri. Oke. Kita coba bayangkan tuh ada Nandi di Brastagi kaki Gunung Sinabung, yang mungkin ke Medan aja jarang, tapi begitu ke Medan, belok ke Kuala Namu, landing langsung ke Penang. landing ke Pinang. Hanya untuk melakukan check up kesehatan. Nah, ini ada problem kan? Ada problem. Tapi di balik setiap problem itu ada kesempatan sebenarnya. Harusnya pemerintah bisa melihat bahwa ada sekelompok masyarakat yang mampu membayar berobat dengan kualitas yang terbaik. Nah, ini harusnya ditangkap sebagai sebuah peluang. Nah, sehingga kita bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di kota kita. Apakah manusianya dan apakah peralatan-peralatannya, fasilitasnya. Kalau kita hari ini bicara kehilangan devisa ratusan triliun karena orang-orang berobat ke luar negeri, sekarang effort kita apa gitu? Rumah sakit umum daerah kita apa? Apa coba Bang? Sudah. Kalau saya dari sisi marketing sih karena jagonya yang di luar itu marketingnya, sehingga Kan, apa? rumah sakit umum kita apa yang kita punya? Rumah sakit umum yang negeri Yang kota Medan punya? apa ya? Bingung kan? Karena itu tadi marketing nggak jelas sih yang di Medan ini juga, sehingga kita kalau di Penang itu ya udah jelas sampai sekarang ya yang tertanam itu datang check up terus masuk ini cek terus langsung bisa pulang kasih obat. Nah udah terdogma di mana-mana kayak begitu, nggak lagi bicaranya diagnosa yang salah sehingga kita harus gitu-gitu. Kalau di sini bingung juga ya mesin-mesinnya atau apa gitu. Enggak. Jadi apa tuh? Kita tuh punya rumah sakit umum daerah Pirangadi. Sama ada Malik. Ada Malik itu rumah sakit vertikal, Bos. Oh begitu. Iya. Rumah sakit vertikal itu rumah sakit pusat, kementerian yang punya. Nah, rumah sakit umum daerah kita satu lagi itu di Labuhan, rumah sakit Bakhtiar Jafar ya. Baru tahu. Yang Labuan itu bukan punyanya BUMN itu bukan? Bukan. Nah, jadi itu punya pemerintah daerah. Nah, ini harus dimaksimalkan. Nah, sekarang kita udah punya UHC untuk masyarakat. Bagus tuh UHC. Tapi tentu there's always a room for improvement kan. Selalu ada ruang untuk meningkatkannya. Nah, selama ini advokasinya adalah dilayani nggak orang datang berobat dengan KTP? Ya dilayani aja. Tapi masalahnya pelayanannya benar nggak? Tentu harus ada penilaian berikutnya. Nah itu yang bisa kita ini kan. Tapi menyangkut tadi pasien-pasien yang berobat ke luar negeri, itu menunjukkan bahwa UHC atau BPJS itu bukan jawaban. Karena walaupun mereka punya UHC, mereka punya BPJS, mereka terbang kan? Iya. Nah, bagaimana kita bisa membuat pelayanan ini menjadi salah satu yang terbaik? Kita bicara medical tourism,
beneran nih medical tourism kita. Nah, sejauh apa gitu. Nah, udah dicanangkan kemarin kayak jong-jong. Ya jadi Kenyataannya maaf ya, karena memang saya ada di sana waktu itu. Jadi pernah memang kita lihat ada beberapa poster di daerah mana saya lupa tuh ada beberapa calon kandidat tuh yang mau jadi wali kota, jadi bupati itu. Nah kalau kebetulan Medan lihat dari Prof Ida ini nanti posternya menyala dokterku bahasanya. Oh, pasti yang ini ya, pasti yang ke Binjai ya. Binjai, ya, benar ya, Binjai, Binjai. benar. Sama kan profesinya. Nanti kita undang juga kemari kali ya. Jadi kita nggak hanya bisa Medan aja, tapi kita Binjai juga. Daerah mana gitu kan? Perasaan saya di Jawa. Sekalian mau ngasih tahu ya buat semuanya ya, mau nanti daerahnya tebing tinggi, mau daerah Binjai, silakan gabung ke daerah studi forecasting ya. Jadi nanti bisa menyuarakan apa yang ingin diinspirasikan buat masyarakat luas lah. Betul. Berarti plus dari seorang Prof Rida ini kalau bisa kita lihat dari sisi kesehatan yang ya memang Jadi prioritas utama. Iya, prioritas utama. Beliau kan passionnya memang di Ya, situ, kompetensinya kan? begitu, di Kompetensinya situ. di situ juga kan. Kalau misalnya ke komputer agak dipertanyakan juga ya. Canggih juga nih ternyata ya, nggak Tapi hanya saya berharap Prof Rida waktu kalau ya bismillah kalau. nanti seandainya What menjabat if ya? sebagai jadi wali kota, katakan jangan terbitin kartu lagi lah. Udah banyak kartu kita kayaknya. iya zaman udah scan barcode gitu kan, tapi tetap juga pakai kartu. Iya. Tapi nggak berhasil juga tuh yang pakai scan barcode tuh. Buktinya ya hilang juga itu ya mobil, motor ya. Betul. Ya, Prof, pengen membaca lebih luas nih pandangan Prof terkait dengan kondisi di mana Prof sebagai kontestan calon ya di dalamnya. Kemudian tadi ngelihat pola masyarakat yang masih mau menikmati money politik kan seperti itu. Sebenarnya di kacamata Prof saat ini melihatnya peta perpolitikan Indonesia itu secara global seperti apa sih? secara global peta perpolitikan Indonesia itu memang kita melihat hari ini karena demokrasi itu butuh cara berpikir ya, butuh kemampuan berpikir dan kita harus menilai demokrasi seperti apa yang sebenarnya yang cocok untuk kita di Indonesia. Hari ini kita lihat rata-rata penduduk kita itu mayoritas pendidikannya 9 tahun. Jadi kalau 9 tahun itu kan tamat SMP. Nah, untuk bisa memahami demokrasi dengan kondisi mayoritas masyarakat Indonesia itu hanya tamatan SMP, itu PR besar sebenarnya. Nah, dan saya terus terang berharap kondisi itu berbeda di Kota Medan, walaupun saya nggak punya datanya seperti apa rata-rata pendidikan masyarakat Kota Medan. Tapi dalam pandangan saya harusnya lebih berpendidikan. Harusnya bisa lebih diajak berpikir. Nah, itu yang sehingga kita berani untuk bicara, kita mencoba untuk dari sisi yang berbeda, untuk bicara dari sisi yang berbeda. Bahwa kita mau masuk, tadi saya sampaikan di awal, bahwa kita masuk ke dunia politik untuk bisa berbuat sesuatu, ya tentu ini harus dengan cara-cara yang benar. Karena kalau seandainya saya masuk kemudian dengan cara-cara yang tidak benar, ya artinya kita berusaha untuk membersihkan dengan sapu kotor kan. Ujung-ujungnya ya kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, saya nggak tahu bagaimana endingnya nanti seperti apa. Katakan mungkin agak filosofi ya ketika saya mengatakan seperti apa Allah akan mengantarkan ini semua gitu. Tapi pada akhirnya kita berazam, bekerja keras sungguh-sungguh untuk tujuan kita dengan tujuan yang mulia dengan kerja-kerja yang benar. Karena kalau kerja-kerjanya ini nggak benar, juga nggak akan ada tuh pertolongannya. Seoptimis itu ya? Insya Allah. Dan harus yakin juga ya, kalau nggak yakin ya tadi itu ya berpikirlah 1000 kali. Dan ini bicara tentang mental juga sih ya, mental kan. Apalagi tadi udah sampaikan di awal mengorbankan banyak hal gitu. Jadi yang dikira ya buat masyarakat ya nantinya yang akan menjadi peserta ya, kalau masyarakat peserta ya berarti ya. Kalau yang pemilih ya, bukan yang sekedar aja gitu ya, tapi harus bisa memilah lah ya, menilai, menilik dan melihat
lebih dekat ya, kayak kata lagu kan. Calon yang memang nanti betul-betul akan membawa perubahan. Kan orangnya harus amanah, tablik, patona, sidik gitu ya. Kalau nggak mewakili itu nggak usah lah ya. Oke, kami coba pastikan dulu ke operator ada nggak pertanyaan dari luar? Question ada nggak? Question. Bisa Karena kita tadi sudah sounding. nge-link ke berapa. Kosong ya? Sepi. Belum. Oke, kalau saya to the point ke Prof nih, sebenarnya ini menyimpulkan keseluruhan visi misinya Prof sendiri untuk mencalonkan diri ya. Nah, apa sih alasan kuat warga Kota Medan harus memilih seorang Prof Rida? Ya, perubahan yang pasti. Ah, Coba bayangkan aja, pikir aja, apa hal yang buruk yang paling dikhawatirkan sebenarnya oleh kita? Di Medan. Semua penduduk Medan. Semua penduduk Medan. Apa kira-kira Apa? hal buruk? Bahwa kita pada suatu ketika mungkin nggak bisa menyekolahkan anak-anak kita. Oke. Apakah pada suatu ketika kita nggak bisa membiayai kehidupan kita sehari-hari, menyangkut yang paling umum aja hanya harga bahan pokok, harga makanan dan sebagainya. Apa hal-hal buruk yang kita khawatirkan sebenarnya hari ini? Dan lihat kondisi kita hari ini. Apakah kita sedang menuju ke sana atau kita sedang menjauh dari sana? Oke. Kalau kita sedang menuju ke sana, if you don't change direction, you will end up where we headed. Kalau kita nggak merubah arah, kita akan sampai ke sana. Maju terus ya. Makanya sekarang kalau kita mau berubah, karena kita merasa nggak bahwa kita perlu berubah. Kalau kita merasa bahwa kita perlu berubah, kita harus lakukan sesuatu. Ini berubahnya secara fisik atau secara apa nih? Kalau kemarin kan yang digadang-gadangi, yang digejar-gejar itu kan revolusi mental. Nah, itu apa yang mau diubah itu mentalnya kah, Bukan. fisiknya atau apanya gitu loh. Bukan, dalam hal ini, tadi yang saya sampaikan, kita harus mikirnya jelas dulu. Kemana nih sekarang kita sedang mengarah? Arahnya itu yang harus kita rubah. Kalau untuk merubah arah, kalau abang katanya sering main sama nelayan, kalau lurus saja kan tinggal gini-gini aja. Kalau berubah kan harus begini-begini juga. Jadi, Betul. Harus ada Biar gaya paham yang ya. diimprove ya. nah, jadi kalau memang kita mau berubah, oke, kita sekarang sedang bicara tentang sebuah perubahan. Kita punya common ground yang sama, apapun latar belakang kita, apapun suku kita, apapun agamanya. Kita nggak saatnya lagi bicara perbedaan. Oke. Karena perbedaan itu memang sudah ada di situ. Sunnatullah ya. Sunnatullah di situ. Masya Allah, tabarakallah. Nah, yang perlu kita bicarakan ini satu hal yang menjadi cita-cita bersama ini. Kita tentu pengen, saya nggak tahu apa, saya kira semua orang pasti pengen kalau sakit bisa berobat dan sembuh. Iya. Pengen kalau lapar bisa makan. Iya. Dan kenyang. Ya mungkin bisa berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar. Iya, betul. Makan harus duduk, jangan berdiri. Kalau anak mau sekolah, ada Ada sekolahnya. sekolahnya. Mau pendidikan setinggi apa, terserah anaknya. Mau bekerja, ada lapangan kerjanya. Seperti menciptakan ini ya, kota mandiri yang itu sudah sebenarnya- tertata struktural ya. Itu sebenarnya mungkin dilakukan. Iya. Tapi memang problemnya semerata itu Prof di semua daerah. Karena saya lihat waktu yang Prof sampaikan ini dan analisa yang terjadi di lapangan Kota Medan khususnya kan, karena sudah dialami kemana-mana tuh, kok kayaknya mirip ya, hampir rata-rata problemnya itu semua. Kalau kita bicara, ini membuka satu chapter baru nanti kita. Heeh. Pada hakikatnya itu mereka yang paling membutuhkan hari ini sebenarnya. Mereka yang paling membutuhkan. Apakah kawan-kawan yang tinggal di lingkungan kompleks-kompleks tertentu misalnya nggak punya masalah? Punya. Iya. Ada juga masalah, tapi itu masalah lokal yang mungkin bisa daerah itu kita tangani secara khusus. Dan di luar ini semua, tapi saya kira menyangkut kemiskinan ini jadi kunci ke yang lain gitu. Bagaimana, jangan marah-marah dong. Jadi Kaget deh buka dia. ke yang lain. Jadi kita bicara apa? Bicara begal, bicara keamanan, bicara narkoba. Betul. Semua ujung-ujungnya dari sini gitu. Kalau ini yang kita selesaikan, ini bisa Pangkalnya di situ ya. pangkal dari situ. Situs ini ya. Baik. Nah, satu solusi kasih ke kita untuk kasih gambaran untuk nalar kita berpikir. Bisik lah, bisik. Solusi kebangkitan ekonomi yang Prof bisa tawarkan ketika nanti menjabat.
Ya, kalau kita bicara hari ini buat UKM, katakan UKM, itu ekonominya, itu ngurusin pinjaman 10 juta dengan ngurusin pinjaman 10 miliar, itu capeknya sama. Mungkin kalau yang pernah kerja di bank masih tahu. Capeknya itu sama ngurusin pinjaman itu. Tapi dapatnya kan beda untungnya. Jadi lebih untung mana? Ngurusin pinjaman ke 10 juta atau 10 M? Mending 10 M kan? Nah, jadi itu terjadi seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa membuat ini agar UKM tadi bisa diprofesionalkan ya dalam penggunaan pembiayaannya, dan bagaimana mereka melakukan usaha-usahanya. Jadi saya nggak mau bicara, oh ini seperti Grameen Bank memberikan pinjaman gini-gini, karena Grameen Bank sendiri kan bicaranya ke ibu-ibu. Itu justru membuat satu problem baru di sana akhirnya, di mana problem keluarga yang terjadi karena perempuan jadi lebih dominan di keluarga itu. Nah, tapi itu salah satu yang bisa kita contohkan. Nah, bagaimana pemberdayaan UKM tadi, UMKM tadi. Itu satu. Kedua, masalah tenaga kerja. Yang kita harus bisa membuat orang-orang yang produktif ini itu bisa tersalur di tenaga kerjanya. Apa misalnya? Yang tadi saya sebutin misalnya, begitu banyak pabrik yang di daerah sekelilingnya justru nggak punya kerjaan. Nggak bisa ngakses lagi malahan ya. Nggak bisa ngakses. Nah, kan pemerintah bisa jadi bridging di situ. Ente nih mau buat pabrik, ya, kan minta izin. Iya, betul. Kamu buat pabrik apa? Kau buat pabrik apa nih? Mau buat pabrik ini, mesinnya ini. Yang dibutuhkan tenaga kerjanya apa? Iya, ini. speknya ya. Operator ini, operator forklift segala macam. Oke. Vendor alatnya suruh ketemu kita. Iya, betul. Udah? Kita pergi nih ke remaja masjid sekitar, pemuda gereja misalnya, atau karang tarunanya, tanya, mana yang mau kerja, butuh kerja, ini, oke, kita kasih pelatihan, kita nggak perlu keluar biaya nih, karena ada vendor alat di sini kan, lupa latih tuh, kalian latih nih, dilatih, begitu selesai dilatih, masuk kemari, kerja kan dia, udah selesai ini, udah mulai jalan nih kerjaan, 5 tahun, kan jadi tenaga terlatih. Kita bisa tanya lagi, kalian mau nggak dapat lebih lagi? Oh mau, Prof. Kerja di luar ya. Kita arahkan untuk kerja di luar negeri. Rolling jadinya ya. Ya, di sini kita masukin lagi. Kenapa? Karena hari ini kita ini dalam kondisi bonus demografi. Itu nggak terjadi di Jepang, di mana mereka butuh orang-orang muda. Di Jerman, di Eropa mereka butuh orang-orang muda. Kita bisa masukin mereka keluar. Kalau udah 5 tahun di luar, pulang, kan punya penghasilan yang besar. Nggak perlu kerja lagi kan? Bisa menikmati hidup. Atau dia bisa jadi entrepreneur malah di tempat tinggal dia sendiri. Atau buka usaha lagi ya? Iya. Mempekerjakan yang lain lagi. Atau ya? dia yang beli pabriknya mungkin. Bisa jadi. Oke. Kalau pabriknya dijual. Nah, kita ada pertanyaan lagi. Oke. Apa ya? Speechless. Artinya memang yang terarah lah, tepat guna lah. Makanya ini kesempatan memang kita mendengarkan semua apa yang memang ingin Prof Rida masyarakat ketahui lah gitu loh. Kita harus lihat kondisi hari ini. Beberapa pekan yang lalu tuh ada bicara tentang NEET 9,9 juta. Ya. Jadi generasi Z itu Gen Z itu ya, Gen Z-nya atau milenialnya ada 9,9 juta orang yang NEET. Not employed, not educating, not in training. Totally nganggur. Nggak kerja, nggak sekolah, nggak dalam training apapun. Nah, ini kan masalah nih. Terus mau kemana mereka? Nah, sekarang begitu mau employee,
pabrik-pabrik pada tutup. Pabrik sepatu banyak yang tutup. Nanti kalau ke Jakarta, pergi mau ke Taman Makam, Pahlawan, itu harus dirubah namanya, bukan Kalibata lagi. Apa jadinya? Kalibata itu kan karena kali. Iya, dekat kali dikit pabrik iya, bata. betul bata. Sekarang batanya udah tutup. Iya. Kok udah hapaten kan itu kali bata. Jadi maksudnya, nah itu banyak tutup. Pabrik tekstil, udah berapa yang tutup? Betul. Kenapa mereka tutup? Baca data yang kemarin. Karena ada aturan dari peraturan Menteri Perdagangan yang justru melonggarkan masuknya barang-barang luar. Dari luar ya. Impor itu ya. Nah, terus gimana kita menghadapi employee tidak mau sekolah? Untung aja kemarin UKT batal dinaikin. Batal atau tunda nih Bro, yang jelas itu. Iya, sama kayak kemarin Tapera tuh batal atau tunda? ditunda ternyata. Nah, makanya kan itu problem. Nah, kira-kira kita bisa ngebayang nggak? Ada apa nih gitu? Tapi semuanya kan ada keterkaitan sama anggaran budget juga sih, Prof, di daerah sendiri gitu kan, ketika mau membuat sesuatu gitu kan. Ya Nah makanya. itu kalau akhirnya ada pembatasan, ada regulasi, apalagi kalau ada campur tangan dari yang pusat, itu gimana jadinya? Kita nggak bisa hanya berpegang pada DAU aja ya, dana yang dari pusat aja. Bahwa kita harus melakukan terobosan-terobosan, kita harus bisa melakukan link hubungan-hubungan yang ke jaringan-jaringan yang lebih luas. Ya kita harus banyak bisa mengandalkan juga bagaimana BUMD itu untuk bisa berubah dan memberikan hasil yang benar. Karena pada hakikatnya pemerintah itu punya dua tangan. Tangan kedinasan, ya, yang ini non profit, dan tangan BUMD yang ini harusnya profit. Jangan salah, kalau BUMD itu rugi, ya, nombok untuk bayar gaji, itu uang kita, uang Bang Zen, uang Bang Juna. Jadi pajak? Jadi pajak itu? Iya, bukan dari mana? Ya dari PD Pasar misalnya. Kemarin sampai sekarang kan ada PD Kebun Binatang tuh apa, PD apa namanya gitu. Perusahaan dagang apa. Nah, itu kan itu perusahaan kita. Perusahaan Bang Juna juga. Bang Juna juga. Perusahaan Bang Jun juga. Nah, jadi kalau itu rugi dan harus nombok untuk bayar pegawai, itu kita yang bayar gitu. Masyarakat yang subsidi gitu lah ya. Iya. Harusnya itu bisa memberikan keuntungan. Serut itu. Kok diem? Sepertinya emang udah siap lah gitu ya. Udah. Kayaknya ini ada tambahan baru ini ya, private khusus untuk bicara tentang hal ini kan. Tadi kan tentang kedokteran, tentang saraf. Nah sekarang tentang ini tadi ilmu kepolitikan khususnya untuk kota Medan lah. Jadi mulai mempelajari, mulai membuka tirai-tirai yang tahu. Ya setidaknya mendengarlah ya rintian kami ya sebagai warga kota Medan ini ya, Prof. Itulah. Prof, kalau melihat ini kita agak sedikit keluar dari pembahasan tentang pencalonan lah, katakan seperti itu. Saya pengen tanya nih, pendapat Prof terkait dengan kondisi rumah sakit banyak ya. Dokter-dokternya mulai canggih, bahkan termasuk beliau juga salah satu profesor termuda ya. Canggih lah, Prof, canggih lah. Canggih lah. Ini bukan 4.0 lagi ya, dari atasnya ya. Sekarang udah 5.0 ya. Nah, yang jadi pertanyaan kita tuh kenapa kemudian justru jumlah orang sakit itu makin banyak ya? Rumah sakitnya banyak. Ini kan kalau kita lihat nih makin di mana-mana rumah sakit dibuat. Kita kira kemarin tuh mall, ternyata rumah sakit gitu loh. Ini gimana itu? Gimana ya? Okay. Ini banyak yang protes di media sosial juga. Kalau Prof sendiri punya pendapat seperti apa tentang fenomena itu? Ya, di satu sisi memang penduduknya makin banyak. Jadi kalau kita bicara dari sudut statistika kesehatan masyarakat, itu ada persentasenya. Makanya bisa ada orang berani mengasuransikan kan? Iya. Ada asuransi berani menanggung gitu. Karena menggaransi itu karena dia udah tahu dari sekian besar penduduk akan ada yang sakit sekian gitu. Jadi kalau dia jual preminya sekian, dia untung sekian. Saya kira itu statistika sekali. Kalau urusannya kepada kok makin banyak yang sakit. Nah, karena sebenarnya karena jumlah penduduknya makin banyak,
Nah, tapi itu dari kalau kita bicara dari sudut kesehatan masyarakat. Nah, kalau dari sudut medisnya sendiri, apa yang terjadi? Kembali lagi dari sudut ekonominya. Begitu ekonominya jelek, gizinya buruk, daya tahan tubuh menurun, Lengkap lah ya. gampang dong kena penyakit. Selesai dia. Tingkat stresnya juga, ya kan Prof? Hari ini Otomatis memang ya. kita masih bersyukur. Ini masih mencalonkannya tingkat stresnya kayaknya udah mulai naik kabarnya ya. Oh, kalau tingkat stres itu sebenarnya Tapi apa, dibantu olahraga juga nggak sih? Untuk kalau sekarang udah nggak sempet lagi. oh begitu ya? Nah, enggak soalnya selama ini kan udah kayak kalau bicara tentang saraf aja udah yang kayak mana gitu ilmu-ilmunya tuh. Ini menambah lagi tentang yang tadi yang seru apa kayak Nah, sebenarnya cara benang berpikir kusut tadi. berdasarkan itu juga seperti itu. Jadi misalnya nih ya, ada orang tangan dan kakinya nggak bisa gerak, tangan kaki kanannya nggak bisa kaki gerak. nggak bisa gerak. Nah, Kita nggak pernah ngelihat itu tangan kakinya yang bermasalah. padahal Pasti kita mikir ngurutnya kemana nih, larinya di mana? Di mana pusat gangguannya? Oh ternyata dia ada tekanan di otak sisi kiri. Kiri ya. Makanya tangan kanan dan kaki Terganggu kanan ya? yang terganggu. Jadi emang kita dari dulu dilatih untuk berpikir seperti itu. Nah, orang misalnya dengan keluhan nyeri kepala berat, ya, matanya seperti tertekan, ya, terus tangannya kesemutan sering, bahunya berat. Nah, kita udah mikirnya bukan tangannya yang perlu diperiksa, bukan matanya, tapi kita langsung larinya ke lehernya, karena kemungkinan saraf leher yang terganggu. Ya. Nah, kalau itu diselesaikan, the whole problem will be solved. Jadi emang sebagai bedah saraf, kita harus tahu apa yang mau kita selesaikan. Karena orang kalau sampai dioperasi dan kemudian nggak selesai, masalah gitu. Salah penanganan lagi ya. Makanya, penanganan ya makin error ntar ya. makanya harus kita lihat sampai betul-betul detail. Ini, jadi kalau kita masuk, selesai. Nah, jadi kita terbiasa tuh sebenarnya dengan cara berpikir. Problem solvingnya jelas ya, tepat sasaran. Oke Prof, ini kan sedikit banyaknya kan kalau akhirnya terpilih, kan istilahnya melanjutkan apa yang sudah dibuat. Yang saat ini PR-nya banget, ya, banyak sekali itu. Kira-kira ada gambar nggak mengatasinya atau buat rancangan baru lagi atau bagaimana? Misalnya kita jujur aja bilang ya nggak apa-apa ya, lapangan mereka belum selesai. Banjir apalagi ya, apalagi tempat tinggal saya itu kan di daerah Helvetia, itu gimana? Ya, yang pasti Pasang itu malah bukan jadi solusi gitu loh. Malah taman-taman malah jadi tempat ya dulu nggak banyak, sekarang marak untuk jadi tempat iklan-iklan gitu. Ya, kita lihat gini lah, artinya yang pasti sesuatu yang baik itu harus kita teruskan. Nah, kalau itu sesuatu yang bermasalah, kita evaluasi. Nah, kalau itu ada perlu perbaikan-perbaikan, kita perbaiki. Sesimpel itu sih sebenarnya. Kalau memang dengan lapangan Merdeka misalnya, ya kita mungkin lihat sudah sejauh mana nih apa yang dilakukan, evaluasi seperti apa yang bisa kita kerjakan, dan apa yang paling mungkin kita lakukan ke depannya. Saya kira itu bukan satu hal yang problem lah. Dan kita selalu berpikirnya bagaimana agar kota ini bisa kita nikmati gitu. Karena belum pernah ngelihat ada wali kota tuh serjap gitu loh, serah jabatan. Jadi ini loh yang sudah saya buat, ini loh nanti kamu lanjutkannya dek gitu kan, kalau misalnya usia jalan jadi muda gitu kan. Yang ada buat perubahan-perubahan yang lama-lama dihancurkan bila perlu gitu kan, bikin sesuatu yang baru lagi, menunjukkan ya, karena memang kita pengennya Medan ini ke depan memang jadi kota yang aman, nyaman, betah, ramah. Pokoknya siapapun tinggal di sini pernah kemari, akhirnya pengen kemari lagi, bukan yang kalau kita nilai aduh Medan ya gitu loh. Sekarang gini ya, contohnya, gitu. bahwa kita harus buat kota ini lebih berbudaya. Misalnya nih, saya kasih contoh ya. Kalau abang-abang nih pergi ke Focal Point misalnya. Tadi kan Iya, ke Focal Point tadi ya. Focal Point. Om Boy ya, selamat ya buat tasakuran anak yang ketiga. Oke. Nah, selesai dari Focal Point, mau ke depan. Misalnya makan di Garuda atau apa, mau nyebrang, ya kan? Iya betul. Ya kan? Mau nyebrangnya, begitu kita nyebrang,
kalau kita lihat dari sana, itu lampu merahnya, begitu lampu merah jadi hijau, itu ada apa Michael Duhan, apa Devizioso segala macam, tekan gas. Dan yang menunjukkan bahwa kalau kita nyebrang halal tuh kalau ketabrak. Kenapa? Nggak ada zebra cross di situ kan? Betul. Nggak ada jembatan penyeberangan di situ. Tapi ada jebrakan juga kan tetap ya itulah kadang ya harus banyak perubahan dan perbaikan memang yang pakai untuk kota Medan ya. Satu hal yang kita bicara bahwa ini harus dibangun dengan lebih punya budaya. Gitu. Kalau itu dibuat jembatan penyeberangan yang indah. Ya, Sudah waktunya Medan punya jembatan penyeberangan. Kenapa tidak gitu? Dulu pernah di depannya Podomoro kayaknya Coba lihat jembatan penyeberangan dari di Jalan Gatot Subroto, yang dari Plaza Medan Fair, Carrefour itu ya. Carrefour ke seberang. Dinikmati nggak? Sekarang udah kosong tuh, nggak ada lagi yang jualan kayaknya. Tapi artinya itu bisa dinikmati kan? Karena memang ini Medan, memang spesial dan memang enggak ya. Atau karena inilah Medan, jadi dengan itu kan. It's only a mind game. Oh, oke. It's only a mind game between your ears. If you make it better. Saking upsetnya juga nih. butuh pencerahan aja lah ya dari Prof Rida nantinya. Ini nggak terasa udah 1 jam ya, nggak terasa ngobrol-ngobrol ya, tuh kan. Terus saya butuh 2 pertanyaan lagi, tapi jawab cepat aja, nggak usah lama-lama, nggak usah terlalu panjang-panjang. Saya mau tanya pertama terkait dengan dari sisi kesehatan dulu, karena beliau seorang dokter kan. Mau konsultasi nih, mau konsultasi. Ya, mau nanya, tapi jawab cepat aja, nggak usah panjang-panjang kali, karena nggak berteori juga. Kalau Prof sendiri mendukung nggak sih sebenarnya pengobatan herbal dari sisi kesehatan? Ya mendukung Ya. Oke, kalau seandainya Prof ke depan atau mungkin satu saat jadi presiden, apa yang mau dilakukan? Terhadap herbal tadi? Enggak, terhadap kondisi saat ini. Oh, terlalu banyak dong. Satu di antaranya mungkin. Satu di antaranya pendidikan masyarakatnya harus naikin. Oke. Kalau dari saya pertanyaan sudah habis, mungkin dari Anjuna. Medan Melayu atau bukan? Melayu. Oke. Thank you so much. Oke, mungkin closing statement dari Prof Rida mungkin untuk masyarakat Kota Medan ke depan harapannya apa mungkin, atau apa sih hal-hal yang bisa membuat masyarakat Medan yakin ya seorang Prof Rida menjadi wali kota. Karena nggak mungkin gini kan, pilihlah aku itu ya. Ya, karena waktu beliau juga sudah habis. Silakan Prof di ujung sana. Ya, hari ini kita melihat ada beberapa hal yang sebenarnya masih bisa kita lakukan sesuatu untuk jadi lebih baik. Kita berharap anak-anak Medan itu bisa mempunyai pendidikan yang baik untuk bisa menjadikan pendidikan sebagai salah satu sarana untuk tangga perubahan kualitas hidup. Bisa mengangkat ekonomi keluarga, bisa membantu perekonomian keluarga, dan membuat adik-adik yang tadinya mungkin menjadi beban orang tuanya juga bisa membantu perekonomian keluarga untuk adik-adik yang lain bisa sekolah. Dan kita berharap ada perubahan terhadap apa yang bisa kita lakukan untuk masalah-masalah kesehatan. Bagaimana hari ini kita lihat problem dari penyakit-penyakit yang sebenarnya sudah bisa dihindari sejak awal, itu masih menjadi kendala. Bagaimana dengan anak-anak yang hari ini, kalau dilihat dari sisi angka stunting, Medan itu sudah cukup baik. Tapi kita masih ketemu anak-anak dengan kondisi gizi buruk yang juga pada kondisi masyarakat tertentu itu masih menjadi masalah utama. Dan jangan pernah berpikir bahwa kita bisa selamat sendiri. Nggak bisa. Termasuk juga urusan narkoba. Narkoba itu hampir ada pada setiap sisi kota Medan. Setiap tempat yang kita kunjungi selalu bicaranya yang tetap ada itu adalah masalah narkoba. Kita harus berjuang bersama untuk mengatasi masalah ini. Karena kalau kita biarkan, kita hanya berpikir yang penting anakku selamat. Pada akhirnya, ketika semua anak menjadi korban, kita nggak punya opsi lagi, nggak punya pilihan lagi
untuk anak kita bisa selamat. Jadi saya mengajak semua masyarakat Kota Medan untuk hari ini sama-sama berjuang untuk bisa membuat hidup kita yang lebih baik, Kota Medan yang lebih baik, berjuang bersama untuk perubahan masyarakat yang lebih baik. Terima kasih. Baik. Luar biasa ya. Semoga ya masyarakat bisa memahami dan mengerti ya. Paling kalau bisa tambahan gini, Prof. Gratis ini gratis itu loh. Suka gratis soalnya kan, walaupun nanti realisasinya nggak tahu kapan apa bagaimana Pak ya. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada sahabat podcaster luar sana yang sudah mengikuti kita dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan ini sekali lagi memberikan manfaat dan mencerahkan serta sudah mulai ketemu chemistry-nya ya. Jadi makin kenal lebih dekat kan dengan calon wali kota Prof Rida. Iya, insyaallah. Makasih banyak juga Prof Rida sudah hadir di meja podcast kita sekali lagi. Terima kasih. Ini memberikan sesuatu yang luar biasa lah buat kita ya. Bisa mengenal lebih dekat dan bisa hadir di Nera Studio Podcasting kan sesuatu. Iya. Makasih juga buat Abah Salman yang sudah mengoneksikan saya dengan Prof Rida. Oh gitu ya? Iya. Ada ya? Ada? Ada ya tadi ya? Oh ada ya? Karena dia pernah hadir di sini. Oh iya. Jangan lupa pokoknya tadi ya di subscribe, like and follow our social media ya, YouTube channel, terus ada Facebook, Instagram, terus ada TikTok dan juga Spotify. Baik. Oke, kami bertiga ya undur diri dari meja podcast. Tunggu ada belum? Kalau mau update tentang Prof Rida di mana? Iya, betul. Activity apa aja yang dilakukan gitu supaya masyarakat di Medan mengikuti sosial Ya, di mana? ikuti Di mana? sosmednya di IG-nya Prof Rida Dharmajaya, juga di Facebook, TikTok. TikTok ada juga ya. Dengan akun yang sama namanya ya. Akun yang sama. Oke, Gampang baik. carinya juga kan. Baik, oke. Kami bertiga mau undur diri, saya Zain. Dan aku Yuda. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.